Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Versa dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ia menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian timur. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Nama Derajat diambil dari nama desa Derajat di Kabupaten Lamongan tempat beliau berdakwah. Nama kecilnya adalah Raden Kosim, kemudian mendapat gelar Raden Saripudin. Raden Kosim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Cendrawati atau Nyi Ageng Manila. Di antara para wali, mungkin Sunan Derajat yang punya nama paling banyak. Semasa muda ia dikenal sebagai Raden Kosim atau Kasim. Masih banyak nama lain yang disandangnya di berbagai naskah kuno. Misalnya Sunan Mahmud, Sunan Sadayu, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masake, Pangeran Syaripudin, Pangeran Kadrajat, dan Masaih Munat. Tugas pertama dari Sunan Derajat ialah untuk berdakwah di pesisir Gresik melalui laut. Kemudian ia terdampar di Dusun Jelok, pesisir Banjarwari, Lamongan. Setahun berikutnya Sunan Derajat berpindah ke selatan dan mendirikan padepokan santri dalam Duwur yang kini bernama Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Sunan Derajat awalnya berdakwah di pesisir Gresik. Beliau kemudian terdampar di daerah Banjarwati yang sekarang dikenal sebagai Lamongan. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Ia menurunkan kepada para pengikutnya kaidah tak saling menyakiti, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bapang dan simpangi, ana catur mungkur. Demikian petuahnya. Maksudnya, jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain apabila melakukan perbuatan itu. Raden Kosim melaksanakan dakwah dengan membuat pusat belajar agama Islam di Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat, masuk wilayah Kabupaten Lamongan sekarang. Dalam bidang kesenian, beliau mengubah tembang Jawa, Macapa, Padkur, dan juga memainkan wayang sebagai dalang. Gamelan Singo Mangkok yang masih tersimpan di Museum Makam Sunan Derajat sebagai bukti bahwa beliau berdakwah lewat kesenian. Selain kesenian, Sunan Derajat dikenal sangat dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Beliau membuat Pepali Pitu 7 ajaran yang menjadi pijakan kehidupan bermasyarakat. Pertama, membangun setia sing sesama, kita selalu membuat senang hati orang lain. Kedua, jroning suka kudu eling lan waspada dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Ketiga, laksitaning subrata tanyipta marang pringgabayaning lampa dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan rintangan. Keempat, meper hardening pancadriya, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu indrawi. Kelima, hening henung dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan mencapai jalan kemuliaan. Keenam, mulia guna panca waktu, kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani salat 5 waktu. Ketujuh, wenehono teken mawang wong kang wuto, berikan tongkat pada orang yang buta. Wenehono mangan marang wong kang luwe, berikan makan pada orang yang lapar. Wenehono busana marang wong kang wuda, berikan pakaian pada orang yang tidak mempunyai pakaian. Wenehono nginguk marang wong kang kudanan, berikan tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Sunan menghabiskan sehidupnya di dalam Duwur hingga wafat pada 1522. Di tempat itu kini dibangun sebuah museum tempat menyimpan barang peninggalan Sunan Derajat. Gamelan Singo Mangkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, termasuk dayung perahu yang dulu pernah menyelamatkannya. Sedangkan lahan bekas tempat tinggal Sunan Derajat dibiarkan kosong dan dikeramatkan.